Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Reptil Syndicate. Oke, kita kali ini mau membahas tentang waro ya. Sudah lama nggak megang si waro. Apa ini? Jadi aku udah lama sekali nggak ambil si waro ini. Ini buahnya dulu yang kita tumbuhkan rapinya ya. Sekarang ini gara-gara taruh di kandang umpan lagi, dia akan nabrak-nabrak. Biarin aja lah, nggak buat kontes, mau buat induan. Ini juga culanya patah satu. Ini si waro sekarang kita mau potong kukunya ya. Iya mau dia potong kuku ya. Ini gede banget. Udah lama nggak gendong si waro, mau mandikan, mau potong kuku dia coba. Kita taruh di sini dulu guys. Ya, jadi ini si waro teman-teman. Sekarang speknya kok rebah, kenapa mungkin banyak tanya ya. Ini karena jarang disparing ya. Jadi kalau teman-teman sukanya paring iguana, itu speknya bisa kenceng gitu. Karena dia ototnya kan terlatih, dia pasti naik. Cuma nanti kalau kita sparring pasti ini naik speknya. Nah, ini bagian yang paling aku suka dari si waro itu speknya, karena dia dari pangkal, dari akar spek sampai ke atas itu warnanya merah. Jarang iguana red kayak gini, karena biasanya ada yang bawahnya ini putih atau hitam gitu. Terus kukunya masih tajam. Oke, jadi aku mau potong kukunya. Jadi kalau sebelum mandi dipotong kukunya dulu guys, biar kalau pas megang nggak kecakar-cakar. Nah, buat teman-teman yang punya iguana jumbo, umpama kalian potong kukunya masih tajam, kalian bisa kasih obat nyamuk itu dikit aja. Umpama kita kalau potong kuku segini ya, nah segini kan, jadi kalau kalian pakai obat nyamuk kalian bisa potong lebih pendek. Cuma saya yang dipotong lebih pendek. Nah, terus bagian yang sini dikasih obat nyamuk dikit aja supaya supaya tumpul ya, supaya tumpul. Kalau tumpul dia nggak sakit kepalanya. Kalau saya sudah terbiasa, tangan juga bekas cakar semua. Di ini meskipun diumbar nggak mau dipegang tapi masih anteng. Nah, sparring iguana itu juga mempengaruhi ke warna teman-teman. Jadi dulu waro kan warnanya merah banget, kira-kira sering di sparring kan mentalnya up. Cuman ini nggak pernah disparing, nggak tapi sesama jantan biar dia fokus jadi induan. Sebenarnya kalau mau dikontes ya masih ada peluang menang di sini. Cuman aku ribet bawahnya, udah gede banget. Ini kalau orang kontes bawa kayak gini capek guys. Kita kalau dari Jember ke kota-kota kayak Surabaya bawa kontes, itu kalau di mobilnya sih nggak apa-apa, paling cuma menemui tempat aja. Cuman kalau dari sana itu biasanya kan kalau kontes kan nggak di lantai terbawah ya, masih di lantai berapa gitu di atas. Dari parkiran kan parkirannya di bawah, jadi bawanya kontainer yang besar itu capek. Udah kayak orang pindahan. Belum gaco-gaco yang lain ya kak, kalau gaconya cuma waro. Nah, teman-teman yang kontes juga sering nanyain kenapa waro nggak pernah dibawa. Setelah aku beli ini kontes baru 3 kali.
Ini kan kukunya nggak terlalu panjang ya, jadi maksudnya meskipun kayak gini, ini kan dulu dari baby, dari kecil sering dipotong, makanya bentuk kukunya nggak kayak iguana yang diumbar dari baby. Aku dulu pernah motong iguana jumbo itu sampai potongan kukunya patah, dia yang patah sini, gara-gara dia emang kukunya bener-bener panjang, jadi bentuknya dari sini panjang. Kalau ini umurnya sekarang 3 tahun guys, jadi 3 tahunnya itu Desember kemarin kalau nggak salah, kalau nggak November. Pokoknya itulah, karena kan saya di iguana Indonesia ya, kalau nggak November Desember kan. Dan sekarang ukurannya udah sekitar 150 cm. Untuk iguana yang ukuran umur 3 tahun sih ini gede banget di rumah, gede lah. Banding iguana-iguana lain di sini ada yang umurnya udah 4-5 tahun tapi di bawahnya warok. Nah, kenapa kuncinya kok bisa gede? Sebenarnya selain genetik itu, faktor kandang itu pengaruh banget teman-teman. Jadi dulu warok ini di owner sebelumnya dia nggak di kandang alias free roam. Bukan free roam loh ya. Free roam itu artinya bebas berkeliaran gitu, free roam tulisannya. Kalau free room itu apa? Room kan ruangan. Jadi yang bener itu free roam teman-teman. Info aja ya. Nah, ini dulu warok ini free roam, jadi dia bebas kemana-mana, jemur sendiri. Jadi mulai kecil dibiasakan seperti itu hingga pertumbuhannya maksimal. Iguana yang hidup di liar pasti pertumbuhannya juga lebih maksimal teman-teman, karena dia lebih minim stresnya. Jadi kandangnya itu bebas, dia mau jemur bebas, mau kapan aja jemur, makan bebas. Jinak banget teman-teman. Nah, ini rencananya tahun ini kita mau breeding. Kita tahun ini breeding semuanya dari bahan gacuan teman-teman. Jadi pasti kualitasnya nanti kita usahakan makin lama makin baik lah. Di indukan-indukan yang kurang kompeten kita lepas, kita cari indukan yang bahan-bahan indukan yang lebih kompeten dari bekas kontesan, maksudnya pensiunan kontes. Kalau ini dulu masih speknya ini culanya masih utuh, dia pasti cakep banget teman-teman. Jadi culanya dulu 2 panjang-panjang gini ya. Sayangnya ini patah. Warok ini dulu nilai eksotisnya yang paling tinggi itu di cula teman-teman. Jadi waktu kontes culanya 2 masih utuh. Itu susah banget loh teman-teman, kalau punya iguana yang bercula itu ngegipnya pasti lebih bisa daripada iguana yang pelontos teman-teman. Soalnya dia kalau sudah sekali rabing, culanya kena, udah nggak bisa tumbuh lagi culanya di kepala ini. Cula ini yang harganya mahal teman-teman kalau di iguana label Elsa ya. Kalau Sprite kan rata-rata Elsa teman-teman. Salvador orang Belanda. Oh, dia nyari makan guys, ternyata pantesan nggak mau wanteng dipotong kukunya ya. Ini si warok kalau makan banyak sih. Mungkin teman-teman banyak yang tanya ya, ngekipret ini pakannya apa, kok bisa merah-merah di rumahnya begitu juga. Sebenarnya aku nggak pernah nyespesialkan makanan sih. Maksud saya nggak pernah makanan yang mahal-mahal atau buah-buah yang harus merah-merah gitu, enggak sih. Cuman aku masih makannya yang penting bersih, dia kandangnya nyaman. Pasti nanti barang kok sehat. Ini kangkung menunya hari ini, mungkin besok ganti sawi, mungkin besok lagi ganti tauge. Oke, mumpung dia makan, kita sambil
mandikan ya. Kan dia nggak kotor-kotor banget sih, cuman aku pengen mandikan aja. Sekarang perih. Jadi kalau iper iguana yang jumbo-jumbo gini teman-teman, atau apalagi iper varanus ya, kalau yang suka handle hewannya pasti kalau mandi terasa perih ya. Semua sama kok teman-teman, kecuali yang nggak pernah ngaktif hewannya. Jadi ya wes, ini resikonya teman-teman, namanya juga hobi. Tangan kecakar-cakar, terus waktu mandi kena sabun perih. Ini yang paling penting di sini sih dibersihkan, kalau yang lain mah nggak terlalu penting. Warok ini juga suka minum teman-teman. Ya, kalau di spray semprot sini pakai selang gini, dia biasanya minum banyak. Jadi dia makan terus. Jadi semuanya disisain, sisanya warok. Masih makan. Kita mau lihat warok kalau sparring ya. Jadi dia kalau sparring ini lawannya cuma Markus yang berani nyeparing. Kalian mau lihat gimana kalau dia ketemu Markus lawan bebuyutan guys. Jadi kalau yang lain di sini teman-teman takut sama warok. Nah, takut kan? Iguana jantan kalau takut gitu, developnya pasti mengkerut. Kayak di sini kalian lihat. Nah, takut. Jangan lama-lama. Di sini yang berani cuma Markus. Ini kasusnya warok. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, kalau dia ketemu. Ini dua jagoan kandangnya Review Syndicate ya. Ini pencetak gacaan Columbia sama Columbia. Ini si Markus. Kalau si warok ini yang spread. Tapi tahun ini belum nyetak ya, mungkin 2020 akhir nyetaknya. Kalau ini udah terjamin ya, tuh. Pasti teman-teman yang beli Markus ya tahu lah anaknya kayak gimana. Kalau itu kalian bisa lihat tuh si Martin, dia juga mirip banget sama Markus. Cuman mungkin kalau jauh dia berani, kayaknya kalau dekat bisa nggak berani. Ya dua ini yang paling sering sparring dulu. Jadi dulu pernah si warok ini nggak tak kandang teman-teman, di sini selama 2 bulan itu nggak tak kandangin. Jadi dia itu tidurnya di atas sana, kan teman-teman tahu lah pasti videonya yang itu si warok. Ya kalau jemur sendiri, kalau makan jangan ambil sendiri di tumpukan kandang. Nah, jadi kalau kita sparring kan kelihatan ya guys ya, ini apa namanya, otot speknya ini pasti ngangkat nanti lama-lama, makin tinggi. Kalau iguana makin sering di sparring, dia speknya pasti lebih tegak. Tegak ini bukan berarti speknya lurus berdiri nggak bengkok gitu ya, maksud saya tegak itu berdiri gini teman-teman, bukan speknya lurus. Kalau spek lurus itu perawatan dari baby atau genetik lah. Ini meskipun speknya bengkong, agak ada bengkoknya gini, tapi dia kokoh berdiri. Kalau dilihat dari ukuran sama sih, hampir mirip sih. Mungkin Markus agak sedikit jumbo sih ya, soalnya dia umurnya udah hampir 6 tahun teman-teman. Jadi ini nggak ketutup. Apa? Nggak ketutup itu. Oh iya. Bahaya kalau kebuka tuh bisa berantem beneran. Nah, kalau teman-teman mau moto iguana yang bisa mangap besar gitu ya, itu gini caranya, kita sparring dulu. Dan nanti kalau sparring setiap berapa saat pasti dia mangap besar. Dia warnanya mulai ngarung, mungkin di kamera kurang kelihatan merahnya ya, tapi ini udah merah banget. Hey, mau kemana?
Saya bingung nih, mau mana. Oke, udah gitu aja teman-teman ya. Jadi kalau nyeparing iguana secukupnya aja ya, jangan lama-lama karena apa namanya resikonya nanti dia jadi galak yang pertama ya. Kalau udah galak, dia udah sparring terlalu lama, dipegang rata-rata dia menolak dipegang, jadi bisa ngigit gitu. Nah, ini kalau di sparring kepalanya makin putih. Jangan biar kelihatan. Keren kan? Foto lama, foto. Oke teman-teman, udah gitu aja ya. Cukup segitu aja kita nge-review si Warok. Mungkin nanti kalau ada waktu aku nge-review induk-induk yang lain seperti si ini Markus atau si Martin. Kalau yang blue ini aku nggak berani megang sih, soalnya dia karakternya galak banget. Ini takut sampai stres nih teman-teman. Jadi kasihan kalau Warok keluar lama-lama ya. Kita mau masukin kandang. Oke, segitu aja dari saya. Astagfirullah. Segitu aja dari saya. Semoga iguana kalian sehat terus. Jangan lupa jaga jarak dulu di rumah dulu. Kita main iguana dulu. Jadi kalau lagi lockdown gini, apa namanya, iguana biasanya lebih kerawat ya daripada waktu sibuk kerja. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga dijauhkan dari wabah corona. Semoga keluarganya sehat semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Maaf kalau jarang ngupload. Salam satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa mungkin? Bye.